Não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela. Ela é da zona sul, loirinha de olho azul, e o impasse é upa. Sebelum kita masuk pada materinya, pertama-tama perkenalkan, nama saya Longginus Warliak. Materi yang akan saya bawakan yaitu macam-macam strategi bisnis internasional. Strategi utama dalam bisnis internasional pada level perusahaan. Strategi internasional merupakan pendekatan yang dimana perusahaan memperluas pasar dan konsep bisnis dari negara asal. Fokus utama strategi ini adalah memanfaatkan keunggulan produk yang sudah dimiliki perusahaan seperti teknologi unggul, kualitas tinggi, atau merek yang sudah kuat di pasar domestik. Halo semua, perkenalkan nama saya Tesalonika Naomi Istia dengan NIM 30130324 108 0012. Apa sih itu strategi multidomestik? Nah, itu adalah pertanyaan terbagus yang dapat kalian tanyakan pada topik pembahasan kali ini. Ayo kita bahas. Strategi multidomestik adalah strategi bisnis internasional yang dimana suatu perusahaan dapat menyesuaikan produk, pemasaran, operasional perusahaannya, dan keputusan bisnisnya untuk setiap negara atau pasar global. Nah, strategi ini juga mempunyai fokus utamanya loh. Fokus utamanya adalah memenuhi kebutuhan dan karakteristik konsumen pada masing-masing negara. Nah, strategi ini juga bukan hanya menggunakan satu pendekatan yang sama secara berulang atau secara monoton untuk seluruh dunia. Nah, teman-teman, strategi multidomestik ini juga memiliki ciri-ciri karakteristik tersendiri loh. Seperti apa sih ciri-cirinya? Ciri-ciri yang pertama yaitu pengambilan keputusan secara lebih banyak yang dilakukan oleh cabang atau anak perusahaan di tiap negaranya. Yang kedua yaitu produk dan layanan yang disesuaikan dengan budaya, selera, bahasa, kebiasaan, bahkan pada kondisi di suatu negara lokalnya. Ciri-ciri yang ketiga yaitu strategi pemasaran ini berbeda antara satu negara dengan negara yang lainnya. Kemudian ciri-ciri yang terakhir yaitu tingkat koordinasi global relatif lebih rendah dibandingkan strategi global. Nah teman-teman, selain daripada pengertian dan ciri-ciri multidomestik di atas, ini multidomestik juga memiliki tujuan tersendirinya loh. Tujuan dari adanya strategi ini yaitu adalah untuk meningkatkan penerimaan produk di pasar lokal dan membuat perusahaan ini jauh lebih dekat dengan kebutuhan para konsumen setempat. Kemudian saya akan memberikan contoh penerapan dari adanya strategi multidomestik ini. Contohnya, teman-teman pasti sudah tahu kan restoran cepat saji McDonald's, ya meskipun Timika belum ada, tapi teman-teman semua sudah pada tahu kan kalau di kota-kota luar di negara Indonesia ini nggak semua sih, tapi kebanyakan sudah ada restoran cepat saji McDonald's ini. Nah, ayo kita bahas. Restoran cepat saji McDonald's ini menerapkan menu yang berbeda di berbagai negaranya. Di Indonesia terdapat menu nasi dan ayam yang sesuai dengan kebiasaan lokal. Nah, kalau orang-orang lokal di Indonesia, pasti mereka sering bilang kayak gini, kalau nggak makan nasi, nggak kenyang. Kalau nggak makan nasi, itu bukan makan namanya, itu ngemil. Sering dengar kan? Nah, sedangkan di negara India sana, terdapat menu yang tanpa daging sapi, karena di sana menyesuaikan budaya dan keyakinan masyarakat di negara tersebut. Teman-teman pasti sudah tahu kan sapi itu seperti apa di negara sana. Kemudian contoh penerapan singkat yang kedua yaitu produk Nestle. Nestle juga menyesuaikan rasa, produk, dan kemasan dengan berdasarkan preferensi konsumen di tiap negaranya. Cukup sekian pemaparan materi singkat dari saya mengenai strategi multidomestik. Di sini saya beserta teman-teman kelompok saya memiliki harapan yang besar kiranya teman-teman yang menonton video kali ini atau menonton video presentasi kali ini, teman-teman dapat mengerti dan memahami mengenai strategi multidomestik secara lebih luas. Meskipun di sini saya Tessa Istia menyampaikan materi ini
mungkin terlalu singkat atau kurang jelas. Saya berharap teman-teman mempunyai inisiatif tersendiri untuk bertanya kepada saya maupun kepada teman-teman saya, karena kami sangat membuka ruang buat teman-teman yang ingin bertanya dan kurang memahami mengenai materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azriel Chandra Perliansa Aziz. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi global. Strategi global adalah pendekatan yang digunakan perusahaan untuk menjalankan kegiatan bisnisnya di berbagai negara dengan tujuan memperoleh keunggulan kompetitif, meningkatkan efisiensi, dan memperluas pasar secara internasional. Tujuannya yaitu memperluas pangsa pasar internasional, meningkatkan keuntungan perusahaan, memanfaatkan sumber daya secara efisien, meningkatkan daya saing di pasar global. Karakteristik strategi global yaitu pengambilan keputusan terpusat pada kantor pusat, fokus pada efisiensi biaya dan skala ekonomi. Memanfaatkan teknologi dan inovasi secara global. Jenis-jenis strategi global yaitu ada 4. 1. Strategi internasional, 2. Strategi multidomestik, 3. Strategi global, dan yang terakhir 4. Strategi transnasional. Sekian itu dari saya, terima kasih. Sekarang kita masuk ke strategi transnasional, di mana strategi transnasional ini merupakan kombinasi antara strategi global dan strategi multidomestik, di mana perusahaan berupaya mencapai efisiensi biaya melalui integrasi dan koordinasi operasi secara global, sekaligus tetap responsif terhadap kebutuhan dan preferensi pasar lokal. Dalam strategi ini, perusahaan menstandarkan aspek-aspek tertentu untuk memperoleh keuntungan skala ekonomi, tapi juga melakukan penyesuaian produk, pelayanan, atau strategi pemasaran agar sesuai dengan karakteristik masing-masing negara. Demikian, perusahaan dapat meningkatkan daya saing global tanpa mengabaikan kebutuhan konsumen di pasar lokal. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri strategi transnasional. Yang pertama, ada produk disesuaikan dengan kebutuhan pasar lokal sehingga dapat memenuhi preferensi dan karakteristik konsumen di setiap negara. Yang kedua, ada operasi perusahaan terintegrasi secara global yang memungkinkan koordinasi yang efektif antar unit bisnis di berbagai negara. Yang ketiga, ada pengetahuan dan inovasi dibagikan antar negara sehingga pengalaman dan keahlian dari satu cabang dapat dimanfaatkan oleh cabang lain. Yang keempat, efisiensi biaya tepat menjadi perhatian utama melalui pemanfaatan sumber daya dan proses produksi yang efisien secara global. Yang kelima, ada pengambilan keputusan dilakukan secara terpusat dan desentralisasi sesuai kebutuhan, di mana keputusan strategi ditetapkan oleh kantor pusat, sedangkan keputusan operasional ditentukan dan diserahkan kepada cabang lokal. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan strategi transnasional. Yang pertama, kelebihan yang meliputi 1. Mampu memenuhi kebutuhan konsumen lokal. Yang kedua, memperoleh efisiensi biaya dari operasi global. Yang ketiga, ada meningkatkan daya saing di pasar internasional. Yang keempat, ada memungkinkan transfer teknologi dan pengetahuan antar cabang. Kemudian kita masuk ke kekurangan yang meliputi pertama, ada strategi organisasi lebih kompleks. Yang ketiga, ada biaya koordinasi dan komunikasi yang lebih tinggi. Yang ketiga atau yang terakhir, sulit menyeimbangkan standar global dan kebutuhan lokal. Demikian penjelasan mengenai strategi transnasional.